Saran panggilannya tidak dijawab ini, mangkel rupanya hati sang ibu. Ya Allah, Juraiz ini, saya lahirkan dia antara pilihan hidup dan mati. Saya asuh dan saya besarkan dia. Cuma saya panggil tidak mau menjawab, sakit hati saya. Keluar katanya, ya Allah, jangan mati Juraiz sebelum dia bertemu orang jahat. Nah, berlalulah riwayat ini. Hari berganti hari, bertukar minggu pergi, datanglah bulan. Kesolehan anak muda yang bernama Juraiz ini terkenal ke seluruh kampung. Dan biasa, kalau ada orang yang soleh, apalagi dia masih muda, yang usil banyak. Dan yang usil ini selalu berusaha mencari jalan bagaimana menghancurkan Juraiz ini. Saudara hadirin yang saya hormati, akhirnya mereka begini aja. Juraiz kan masih muda, kita goda pakai harta. Tidak mungkin. Juraiz itu bukan orang yang mata duitan, dia tidak akan luluh oleh harta. Kita tawarkan kedudukan, juga tidak bisa. Begini saja, dia kan masih muda tuh. Iya. Umpanin perempuan aja dah. Kirim cewek yang rada kece. Dicarilah perempuan untuk menggoda Juraiz ini. Sampai satu malam Juraiz sedang ibadah di mihrab dalam masjid, masuk perempuan ini dengan langkah gemulai, dengan suara merdu mendayu-dayu, mencoba merayu, membujuk, mempedaya, mempesona Juraiz. Tapi enggak kena. Sejak dari berpakaian lengkap si perempuan ini, sampai bahasa Arabnya Uryanun Talik, tanpa keselai benang pun lagi lekat di badannya. Menggoda Juraiz, memegang Juraiz, muter-muter di depan Juraiz, tanpa selembar benang pun lekat di badannya. Juraiz mantap. Si perempuan karena sudah kadang merasa dibayar lalu nggak berhasil kan malu. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia pergi ke sebuah kampung, di sana dia berzina dengan seorang pengembala kambing. Dan hamil. Ketika hamilnya besar, si perempuan ini kemana-mana pidato. Saudara-saudara, kenal nggak Juraiz? Kenal. Yang katanya rajin benar ibadah tuh, yang mainannya di masjid melulu, yang mainannya tasbih melulu. Nih, perut saya nih. Dia urusannya tuh. Juraiz, apa betul? Oh. Akhirnya Juraiz dicari orang, macam-macam, yang caci maki, bahkan ada yang bikin pakai batu sampai berdarah kakinya, berdarah tangannya. Caci maki orang sudah nggak karu-karuan. Masjid lo ya, topeng doang lo. Saudara hadirin yang saya hormati, kita lihat di sini, Juraiz sedang sholat sunnah. Dipanggil oleh ibunya, tidak menjawab. Cuma itu ilasnya. Dan ibunya pun tidak tahu kalau Juraiz sedang sholat. Keluar omongan yang tidak enak, dan omongan itu manjur. Kata Juraiz, saudara-saudara begini, apakah di antara saudara-saudara ada yang lihat saya melakukan zina dengan perempuan ini? Tidak ada. Lalu atas dasar apa saudara menuduh saya? Ya pengakuan si perempuan tadi. Nggak bisa dong kalau nggak ada saksi. Sekarang begini saja. Bagaimanapun saya ngotot, saudara nggak percaya, kita tunggu saja sampai si bayi ini lahir. Kita tanya dia nanti siapa bapaknya. Baiklah kalau begitu. Ditunggulah saat kelahiran sang bayi. Begitu bayi itu lahir ke alam ini, bron, merah, masih orok. Setelah dibersihkan, ditekan perutnya oleh Juraiz. Ya gulam, kul man abuk. Bayi, tolong kasih tahu siapa bapakmu. Dengan izin Allah itu orok, bayi yang masih merah ngomong, bapak saya tukang ngangon kambing di kampung Ano. Kata Juraiz tuh kan,
Gua tuh juga bukan gua ya. Gak percaya sih ente, main sabot aja. Begini akhirnya nih. Ternyata sedang sholat sunnah dipanggil, tidak menjawab, ibunya mangkel, keluar omongan tidak enak, itu masih manjur. Apalagi kalau nggak lagi ngapa-ngapain, dipanggil nggak jawab. Atau menjawab dengan panggilan yang nyakitin hati. Tentu saja lebih manjur lagi ucapan orang tua kita itu. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi kewajiban ini al-ijabatu inda'a, menjawab apabila dipanggil. Teorinya mudah ini, prakteknya yang sulit. Pada suatu saat kita sedang menghadapi urusan yang sangat penting, orang tua manggil. Pada suatu saat kita sedang menghadapi tamu untuk sesuatu yang vital, orang tua manggil. Pada saat semacam itu, seperti ada hadis, tuan rumah wajib menghormati tamu. Itu sih mudah dalam situasi normal. Tapi coba malam kita sedang nggak tidur, begitu mau tidur baru mau ngelayat assalamualaikum tamu. Kondisi begini untuk mengamalkan hadis tadi bisa apa tidak menghormati tamu dalam kondisi yang memang kita ini sudah mestinya istirahat. Mestinya kan hati kita, kamu nggak tahu diri banget, gue mau tidur, datang. Kalau kondisinya normal, menghormati tamu bukan sesuatu yang sulit. Begitu juga menjawab panggilan orang tua ini. Kalau kondisinya normal, mudah. Tapi dalam kondisi di mana kita berhadapan dengan pilihan ini atau ini, di situ akan kelihatan bakti anak kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, kewajiban anak al-ita'atu in amara ghairi maksiyatin. Taat kepada ibu bapak sepanjang perintahnya tidak untuk maksiat kepada Allah. Kalau sudah perintahnya untuk maksiat, gugur kewajiban untuk taat. Umpamanya ada orang tua ngajak anaknya, nah, Om, warung pojok yuk, ngapain Mbak? Kita teler. Umpama anak tidak wajib taat. Atau ada orang tua musyawarah sama anaknya, nah, gimana kalau kita pindah agama saja? Tidak wajib taat. Sepanjang perintah itu tidak untuk melakukan maksiat kepada Allah, anak wajib taat. Dan jangan lupa, kewajiban taat kepada kedua orang tua di bawah kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, setelah itu ibu bapak. Apabila perintah tidak untuk melakukan maksiat, maka anak wajib untuk melakukan taat kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang keempat. Apatah lagi kalau cuma sekedar diperintah ngaji, diperintah sekolah, diperintah melakukan membantu pekerjaan yang ada di rumah. Itu sudah perintah yang di samping bermanfaat buat keluarga, juga menyangkut hari depan kita sendiri sebagai anak. Kadang-kadang memang kita mengukur dari sudut kepentingan kita tanpa melihat jauh ke depan. Misalnya, ada anak pulang sekolah langsung ambil layangan sama benang berangkat ke lapangan. Orang tua karena melihat jauh ke depan, anak ini lelahnya belum hilang. Dipanggil, nak, pulang nak, jangan main layangan, sini dulu kau istirahat, makan, sholat, tidur siang nak, nanti bangun tidur barulah main. Si anak mungkin hatinya ngedumil, bapak orang main layangan aja dilarang, ini kesan yang timbul. Orang main layangan saja kok dilarang. Padahal larangan ini adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan si anak itu sendiri. Tapi anak tidak mau mengerti. Yang dia tahu, dia dilarang main layangan. Itu cuma karena pandangannya yang tidak jauh menerawang ke depan. Pepatah bilang, sekejam-kejamnya macan tidak ada yang makan anaknya sendiri. Artinya, bagaimanapun kondisinya, orang tua itu tidak ada yang akan sampai untuk menyengsarakan anaknya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang keempat, kewajiban untuk taat sepanjang tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, at-takallum ma'ahu bil-lin. Apabila bercakap-cakap dengan kedua orang tua, hendaklah dengan tutur kata yang lemah lembut. Wala tanharhuma
Wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima. Jangan membentak, jangan uff saja, hus saja, itu sudah tercela dan tidak boleh menurut ajaran agama. Apatah lagi sampai membentak, maaf, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan. Menendang orang tua, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Memukul orang tua sendiri, Allah karim. Orang tua yang menyebabkan secara zahir keberadaan dia ke alam ini. Sampai hati ditendang, dipukul, dibangsat-bangsati. Tidak ada kedurhakaan yang lebih berat selain daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua sesudah orang menyekutukan Allah. Sehingga pantas kalau Nabi memberikan vonis ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keredoan Allah di dalam keredoan ibu bapa dan murka Allah pun berada dalam kemurkaan ibu bapa. Ibu bapa ridho, Allah insya Allah ridho. Ibu bapa murka, Allah murka. Jadi kebahagiaan apa yang bisa kita tegakkan dalam hidup tanpa restu dan doa kedua orang tua kita? Si anak mungkin karena pendidikannya lebih tinggi, pengalamannya lebih luas, pergi ke mancanegara, bisa segala macam bahasa, dididik secara canggih. Tapi apakah itu lalu berarti dia harus memalingkan diri dari kedua orang tuanya? Sama sekali tidak. Disinilah unsur yang namanya keberkahan. Maka sering dijelaskan orang tua adalah keramat hidup. Kita sering ziarah. Ya kadang-kadang kalau yang diziarahi kiai ya lumayan. Kadang-kadang yang diziarahi dukun yang sembahyang aja enggak. Cari mbah ano, cari ambah ano, cari keramat ano, cari keramat ini, cari keramat itu. Dan jangan lupa di beberapa daerah yang namanya kiai itu ya, yang disebut kiai, bukan cuma orang yang ngerti agama. Ya kalau saudara ke keraton Jogja malah segala gerobak namanya kiai. Iya toh, kereta kencana itu. Degung namanya kiai. Lalu jangan lupa itu. Misi Zending pertama namanya juga Kiai Sadrak gitu. Kiai, tapi misi Zending. Kalau di sana itu kiai itu panggilan untuk yang dipertua. Kita ziarah cari keramat Mbah Buyut, Mbah Sapu Jagat, Mbah Brojo, macam-macam Mbah. Tapi kita lupa di rumah kita ada keramat hidup. Siapa itu? Ibu bapak kita. Sebelum jauh-jauhlah berziarah ke tempat-tempat yang lain, di rumahku ada keramat yang hidup. Ibu dan bapak kita sendiri. Keramat hidup. Dengan doanya, hidup jadi berkah. Tapi kalau kita sakiti hatinya, hidup ini lalu jadi sempit, jalan bagai tertutup. Maka berbahagialah seorang anak apabila dia sudah sanggup melakukan satu bakti yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Bercakap-cakap, berbicara dengan lemah lembut. Kadang-kadang di sebagian daerah ya sudah jadi kebiasaan. Manggil orang tuanya pakai elu aja. Bapaknya dianggap CS. Salaman juga main kedet aja. Halo be. Di samsu bapaknya nggak boleh meleng, main buat aja. Dari panggilan saja. Saudara hadirin yang saya muliakan, sudah memberikan cermin. Sebab bahasa adalah cermin dari pribadi orang. Kalau kepada orang tua kita sendiri kita memakai bahasa yang kasar, cermin bahwa pribadi kita memang pribadi yang kasar. Jadi pantas kalau agama mengatakan, apabila kedua orang tuamu sudah mencapai usia lanjut, fala tanharhuma, jangan membentak. Wala taqul lahuma uffin, jangan berbicara uff. Wa qul lahuma qaulan karima, sampaikan berbicara kepadanya dengan qaulan karima, kata-kata yang mulia, bukan kata-kata yang bagus dan indah diminta, qaulan karima, kata-kata yang mulia. Ya Allah, luhur, indah betul bahasa Quran ini. Berbicara kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia. Jadi sekedar itu saja tidak boleh, konon lagi sampai membentak.
Termasuk orang tua ini yang mertua. Orang tua kan 3 loh. Orang tua yang menyebabkan kita lahir ke dunia, ibu bapak kita. Orang tua yang mempercayakan anaknya kepada kita, mertua kita. Dan orang tua yang mendidik kita, guru kita. Ketiganya berfungsi orang tua. Kewajiban ini juga berlaku. So, mertua kan cuma sekedar istilah. Pada hakikatnya dia adalah orang tua kita juga. Jangan lalu berbeda karena cuma dia bapaknya istri kita. Sama saja. Kalau kepada orang tua sendiri menghormati, lalu kepada mertua kita kurang begitu perlu, itu sudah satu sikap yang tidak adil. Tentu itu akan menyakiti hati istri. Atau kalau dia istri, akan menyakiti hati suami. Berkata dengan kata-kata yang mulia. Saudara-saudara, yang keenam, in ihtaja ilal kiswah kasahu in qadar 'alaiha. Kalau dia perlu pakaian, berikan pakaian walaupun dia sendiri mampu membeli. Nah, antarin bapak beli kacamata yuk. Ayo pak. Sudah sampai di toko kacamata, bayar oleh anaknya. Walaupun si bapak punya duit dan si bapak yang ngajak beli, kewajiban anak, bayarin. Jangan mentang-mentang bapaknya cuma minta dianterin, benar-benar nganterin. Bapaknya ngeluarin dompet cuek aja. Mana ada kembalinya pak? Wah, kembalinya ditarik. Ya kalau anak belum punya penghasilan ya wajar. Yang kita maksud di sini, anak sudah mandiri dan punya penghasilan yang memadai bahkan mencukupi untuk membantu orang tuanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dan ini juga kalau memang bisa, seharusnya orang tua kita pakaikan yang lebih baik dari yang kita pakai sendiri. Kalau bisa. Sebab nantinya sikap kita kepada orang tua kita itu akan jadi bahan bibir di masyarakat. Ya, no ya, dia enak-enakan orang tuanya begitu aja ya. Mungkin di depan kita orang tidak bicara, tapi di belakang kita. Kok tegel ya? Kok sampai hati ya? Dia enak-enakan berdiri di Menara Gading, tapi orang tuanya tiap hari kerja begitu berat. Saudara hadirin yang saya hormati, sekali lagi, di depan kita orang mungkin tidak berani bicara, tapi di belakang itu akan jadi buah bibir. Ini dari segi kita memelihara muru'ah. Yang ketujuh, al-masyu khalfuhu. Kalau jalan, mengiring. Artinya, di belakang orang tuanya. Ini adabnya. Adab berjalan. Saudara yang saya hormati, ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Jika berjalan dengan orang-orang tua, beliau belakangan. Kenapa? Ini merupakan simbol penghormatan kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tidak mentang-mentang karena pendidikan lebih tinggi, merasa dirinya lebih tahu, lebih pengalaman, selonong boy. Orang tua tahu apa sih? Ngir. Waduh, hebat. Saudara hadirin yang saya hormati, al-masyu khalfuhu. Berjalan di belakangnya. Begitu juga untuk mengemukakan pendapat. Kalau suatu saat orang tua mengajak musyawarah, dengarkan dulu omongannya, tangkap seluruhnya. Kalau kita merasa bahwa itu salah, jangan lalu dipotong. Salah Pak, jangan begitu, Bapak kolot sih. Salah, jangan. Sebab itu akan menyakiti hatinya. Kalau hatinya terluka, itu sudah merupakan suatu dosa, melukai hati kedua orang tua. Kalau toh dianggap kita diminta mengemukakan pendapat, kemukakan pendapat itu. Kalau menurut saya sih begini. Dan itu memang orang tua yang bijaksana. Dia juga tidak cuma memaksakan pendapatnya, tapi juga minta pendapat dari si anak. Ada timbal balik. Sistemnya komunikasi keseimbangan. Inilah makna ucapan Nabi. Bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Orang tua yang tidak sayang kepada anak muda. Dan orang muda yang tidak menghormati orang tua. Bukan golonganku. Jadi seimbang tuh. Yang tua sayang yang muda hormat yang tua. Tapi yang tua jangan minta dihormati. Ini kewajiban orang muda, hormati. Kewajiban yang tua apa? Sayangi yang muda.
Jangan mentang-mentang yang muda harus menghormati yang tua. Lalu yang tua minta dihormati, gila hormat. Tuaan lo kalau salaman sama gue cium tangan ya. Pokoknya kalau lo nggak nanya, gue nggak nanya. Mentang-mentang tua lalu pasang tarik. Tidak, malah kalau menurut tradisi Islam ya, tradisi Islam saya katakan, Nabi itu siapapun yang beliau temui, beliau yang pertama kali memberi salam. Sebab bila dua orang muslim ketemu, yang terbaik adalah yang pertama ngasih salam. Si A, si B ketemu. Siapa yang paling baik di antara keduanya? Yang duluan ngucap salam. Jadi berebut ngucap salam. Kita zaman sekarang kadang-kadang kita sudah assalamualaikum yang nyautin kayak sirawan. Mukanya pakai ditekuk. Kita sudah yang muda mau menghormati, yang tua malah gila hormat. Yang muda jangan cuma minta disayangi, tapi nggak sanggup menghormati yang tua. Sistem keseimbangan. Yang tua sayang yang muda hormat kepada yang tua. Kalau ini terwujud, nikmat kehidupan bermasyarakat ini. Kadang-kadang kan pincang, yang tua nggak sayang sama yang muda. Ada bakat-bakat terpendam yang mau maju dianggap saingan. Kalau yang begini maju rusak gua nih. Lalu diseken. Lalu yang muda pun karena merasa pendidikan lebih tinggi, pandangan lebih luas, nyelongcong jadinya. Kurang ajar sama yang tua. Timbul gap, timbul misunderstanding, salah pengertian. Kalau sudah begitu, kesatuan dan persatuan sulit diwujudkan. Maka usaha pun lalu tidak seperti yang seharusnya. Saudara-saudara yang saya hormati, yang ke-8 sekarang, kewajiban anak itu apa? Al-irda'u lahu bima radiya li nafsihi. Mencari keredoan dari orang tua tentang sesuatu yang dia ridho. Artinya, orang tua kita senang apa? Kita berusaha senang itu. Mengukur orang tua itu dengan diri. Ukurannya diri. Yang orang tua kita senang, kita berupaya senang. Orang tua kita senang ngaji, berusaha kita untuk senang hadir di majelis taklim. Orang tua kita senang baca Quran, kita juga berupaya senang baca Quran. Sebab yang paling membesarkan hati orang tua sesungguhnya tidak lain kalau dia melihat anaknya ini sesuai dengan yang dia harapkan. Oh, kalau sudah begitu orang tua itu cucuran keringatnya, peras keringat banting tulangnya, jibakunya, rasanya hilang capeknya. Kebahagiaan orang tua tidak cuma kalau anaknya jadi kaya lalu mengantarkan makan, minum, buahan, peralatan yang serba lengkap, tidak. Lebih dari sekedar itu orang tua berharap dia bisa menerima pensiunan pahala dari meninggalkan anak yang soleh. Alangkah indahnya jika orang tuanya nanti wafat meninggalkan alam ini, anak-anaknya mengurus bumi di sekelilingnya, memimpin orang tuanya membacakan syahadat, anak-anaknya juga yang memandikan, anak-anaknya yang menyolatkan, anak-anaknya yang menurunkan dia ke liang lahat, anaknya yang mendoakan. Alangkah nikmatnya orang tua macam itu. Tapi kan langka. Di samping karena memang orang tua kurang mengarahkan, anak pun kurang perhatian ke arah itu. Begitu bapaknya mati, ambil mana ambil, suruh mandiin. Akan lebih baik kalau anaknya yang mandi. Tangga panggil nyembayangi, anaknya malah nonton dari jauh, enggak ikut nyembayangin, mau kok tegel. Kenapa enggak ikut nyembayangin? Ya enggak bisa sembayangin. Ya kalau macam Abu Nuwas dulu enggak bisa, masih ada akal. Ikut sembayang jenazah. Dia enggak tahu kalau sembayang jenazah itu cuma diri, enggak pakai ruku, enggak pakai sujud. Imam takbir, dia takbir. Begitu takbir kedua dia kira ruku dia. Habis takbir lagi sujud. Orang-orang enggak ada yang sujud. Bingung. Selesai ditanya dia, Bunda Was kenapa tadi pakai sujud? Dia bilang ini mayit dosanya kebanyakan. Jadi kalau nggak pakai sujud dosanya nggak diterima katanya. Dosanya nggak diampuni kalau nggak pakai sujud. Makanya saya pakai sujud. Itu sih akal-akalan. Jawaban orang kepepet namanya. Saudara hadirin yang saya hormati,
Baiklah ya. Yang ke-9, al-ikrahu lahu bima yakrahu li nafsihi. Membenci apa yang dibenci oleh orang tuanya. Orang tua kita enggak senang judi, jangan dekati judi. Orang tua kita enggak suka minuman keras, jangan cekek botol. Orang tua kita enggak senang kalau kita pulang sampai pagi misalnya, jangan pulang pagi. Orang tua kita enggak senang kita hanyut dalam arus pergaulan bebas, batasi pergaulan untuk menjaga hatinya. Kalau kita senang, tapi di depan orang tua kan harus berusaha menjaga hati kedua orang tua kita. Ini tidak berarti bahwa di depan orang tua baik, lalu di belakang orang tua merdeka. Kalau di depan orang tua mah kalem, begitu orang tua hilang merdeka, lalu berbuat semau-maunya, tentu tidak. Lalu yang ke-10, ad-du'a lahu bil maghfirah kullama da'a li nafsihi. Mendoakan kedua orang tuanya tiap kali dia mendoakan dirinya. Ya, kewajiban anak tidak lupa tiap kali berdoa untuk dirinya. Orang tuanya disertakan, Rabbighfirli wa li walidayya, ampuni saya dan ampuni dosa ibu bapak saya. Pak, itu kalau orang tua masih hidup, ya. Sekarang kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana berbaktinya? Gampang. Pertama, antasila akrabaihima, bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi jangan setelah orang tua mati lalu kehabisan obor. Orang tuanya kita senang, anaknya kita benci. Sama aja ngebenciin orang tuanya. Kan sering kejadian begitu. Zaman orang tuanya masih hidup, kawan medok, kawan lengket, orang tuanya udah mati, turunannya malah dimusuhin. Itu juga nyakitin orang yang sudah meninggal. Bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan. Yang kedua, kalau orang tua sudah meninggal, cara berbuat baiknya bagaimana? Antastaghfira lahuma wa tad'u lahuma. Mohon ampun dan mendoakan keduanya. Itulah jadi orang soleh nikmatnya. Sudah mati pun orang kita masih kebagian doa. Orang soleh kemana-mana didoakan orang. Dia lagi tidur, ada yang sembahyang. Dalam tahiyat dia baca, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini orang yang soleh, semua orang soleh kebagian doa itu. Walaupun dia lagi tidur, tidurnya didoakan orang. Dia sudah mati, kuburnya diziarahi orang, dibacakan doa. Lain kalau bajingan, liwat di kuburannya orang, serem. Bajingan kemarin mati dipendam di sono. Lu jangan lewat sono, lu kesurupan. Liwat orang, ngeri. Bagaimana lagi mau mendoakan? Yang ketiga, orang tua yang sudah meninggal itu cara berbaktinya, wa anta tasaddaqu lahuma. Kalau ada rezeki, bersedekah atas nama keduanya. Pak, 100.000 untuk pembangunan masjid, saya lihat pahalanya untuk almarhum kedua orang tua saya. Insya Allah sampai. Oh, kalau tidak sampai, Rasul tidak akan mengajarkan badal haji. Untuk apa? Diajarkan badal haji artinya amalan orang yang masih hidup ada kaitannya dengan orang yang sudah meninggal. Bersedekah atas nama kedua orang tua. Saudara hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Ini sajalah pertemuan kita yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.